Coba contohkan kepada saya, Pak Guru, karena saya sebenarnya dengan istilah subjektif itu versi yang disampaikan oleh Pak Guru ini belum terlalu paham standarnya. Mungkin Pak Guru bisa mencontohkan contohnya yang tidak subjektif di dalam agama, kasih contoh Pak Guru. Nanti baru kita lanjut. Gak ada kalau dalam agama, karena kita berbicara soal ilmiah. Berarti agama ini menurut Pak Guru di seluruh bab-babnya tidak ada yang ilmiah. Ada. Contoh, nah itu contoh apa di agama yang menurut Pak Guru itu ilmiah seperti itu? Bahwa figur Nabi Muhammad adalah tokoh historis itu nyata. Itu terbukti secara ilmiah. Dari mana Pak Guru tahu kalau Nabi Muhammad dulu orang baik? Kita gak bicara orang baik, tentang figur keberadaannya itu ada. Dari mana? Oke, dari mana tahu? Dari mana kita mengetahuinya? Dari jejak-jejak objeknya. Dan berasal dari catatan yang tidak hanya bersumber dari satu pihak. Jejak objek. Coba seperti Sorban, apa? Sorban misalkan ya, sorban misalkan yang seperti itu ya. Kemudian jejak-jejak yang ada di Mekah. Dari mana Pak Guru tahu bahwa kuburan itu benar-benar kuburan Rasulullah? Gak ada. Subjektif dong. Iya, pada bagian itu subjektif kan, saya nggak bilang. Akhirnya kan subjektif semua kalau gitu Pak Guru. Bukan, saya gak. Perhatikan kata-kata saya. Saya mengatakan bahwa figur Nabi Muhammad SAW itu adalah figur historis. Saya nggak berkata soal kuburannya, saya nggak berkata soal apa. Jadi kan tadi dikatakan sorban kan kata Pak Guru? Bukan sebentar. Bagian dari agama mana yang bisa dinalar secara objektif gitu kan? Iya, betul. Nggak semuanya. Saya bilang nggak semuanya. Satu aja. Tapi ya itu figur Nabi Muhammad itu ada. Tahu dari mana Pak Guru? Itu ada. Ada jejaknya. Jejak apa? Jejaknya? Jejak itu berupa tulisan, berupa artefak, dan berupa sosiofact dan mentifact. Oh, subjektif berarti. Karena dari artefak dan tulisan seperti sabda-sabdanya, semuanya adalah kabar dari orang-orang yang dia itu belum tentu kita tahu beberapa orang ini sepakat dalam kebohongan apa tidak. Bukan. Kan subjektif juga berarti Pak Guru. Sama-sama tahu dari perspektif orang. Jadi gini, yang sekali lagi ya, yang iya, tahu dari mana kalau kuburan itu kuburan Rasulullah? Saya nggak bilang soal kan subjektif kuburan juga akhirnya. Kenapa ya? Saya nggak bilang soal kuburan. Sorban lah contohnya. Saya bahkan nggak bilang soal sorban. Sudah. Saya bilang soal figur. Filenya udah muncul di layar. Iya. Jadi ini agak susah memang. Nanti sorbannya Ubaidillah kita keluarin di sini. Coba ini tolong dikonfirmasi, saya hanya ngambil dari internet karena saya tidak memiliki akses terhadap manuskrip dari Rabi'atul Alawiyah. Ini saya ambil kecil sekali ya. Tapi gak apa-apa lah. Saya tunjukkan aja nanti secara ini ya. Sambil lihat di belakang bisa itu. Nah. Iya, ini kelihatan ya. Dari sini kelihatan. Siap. Nah, ini adalah nasab dari silsilah dari Pak Habib Rizik yang karena saya hanya bisa menemukan yang dari sini. Ini saya nggak tahu benar atau enggak, tapi silakan cek di sini apakah Pak Habib Rizik itu adalah bin Husain bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Husain bin Muhammad bin Syekh bin Muhammad bin Ali bin Muhammad dan seterusnya Ahmad Syabuddin sampai ke Fatimah Az-Zahra. Ini ada yang salah nggak? Kalau misalkan mau dicek silakan dicek. Fatimah Zahra, Husain, yang bisa memastikan ada Ustaz Ahmad sama Habib Syekh. Saya ambil dari ini. Sekarang dari catatan di internet yang saya ketahui dari sini, saya mohon maaf ya. Tahun kelahirannya adalah dari Ali itu tahun 80, kemudian M Jamaluddin tahun 200 dan seterusnya. Ini ada pointer gak sih? Mohon maaf. Pointer nggak ada. Ya udah, kalau nggak ada apa? Nggak usah. Saya lagi menggebu-gebu. Lanjut ke slide selanjutnya ya. Kalau memang ini memang seperti ini ya secara. Slide selanjutnya. Tolong dipanggilin Habib Syekhon dong. Slide selanjutnya sambil menunggu Pak Habib itu. Next slide. Slide. Ini secara metodologis ya. Ini adalah garis ketika Rabi'atul Alawiyah dibentuk. Betul ya? Sekitar 1280 sampai 1340 Hijriah ya. Betul ya? Nah, kemudian yang ada di situ ini ada yang saya garisin warna merah itu mungkin kebalik nulis di internetnya. Jadi saya minta klarifikasinya dari orang yang bersangkutan. Ini benar kan kebalik? Jadi lahirnya yang Ali Walidul Fiqh itu 630, tapi putranya malah lahir tahun 500. Kebalik ya?
Ini yang sudah beredar di internet, jadi saya yakinkan itu kebalik, nggak apa-apa lah. Anggaplah semoga di kitab nasabnya juga memang tidak terbalik. Tapi makanya saya merahin dan saya anggap itu mungkin salah cetak aja lah ya. Ya itu makanya saya minta klarifikasi di sini ada nggak? Karena saya dapatnya dari internet gitu. Nggak pakai tahun. Nggak pakai tahun. Nggak pakai tahun. Oke. Jadi ada nggak yang bisa mengkonfirmasi? Kalau misalkan ini Bisa. Kita panggilkan Maktab DMI sekarang. Oke. Ketua Maktab DMI. Kalau silsilahnya tidak bisa, tapi kalau dengan tahunnya enggak. Oke. Tapi ini soalnya beliau sudah sampaikan dari awal, ini dari internet. Ya, ini makanya saya minta ada orang di sini yang bisa mengkonfirmasi apakah ini benar atau salah gitu. Karena saya menemukan di sini ada kejanggalan-kejanggalan, makanya saya merahin itu. Saya yakin ini dari nasabnya pasti keliru ini. Nasabnya nggak mungkin kayak gini, itu di internetnya disampaikannya mungkin salah gitu. Tapi ini dari pihak Pak Habib Rizik kalau nggak salah. Ditampilkan ini nasab saya gitu, tapi saya juga nggak bisa mengkonfirmasi, jadi udah saya tunggu aja. Jadi Pak Guru poinnya pada tahun-tahun kelahirannya ini ya? Tapi makanya semoga saya salah gitu, semoga ambilan dari internet ini keliru gitu. Iya tadi ada kan dijemput. Mungkin tanya aja dulu mungkin. Enggak atau dari kitabnya. Nah, ini ada. Karena bukan. Dasar perhitungan statistiknya memang dari tahun kelahirannya ini. Maka itu perlu diklarifikasi dulu, ini benar apa enggak. Kamar mandi. Oh, di kamar mandi. Jadi kita tunggu aja gimana? Nggak apa-apa. Enggak apa-apa kalau ditunggu aja enggak apa-apa. Cuman saya sekali lagi menekankan ya bahwa metode ilmiah itu lebih baik tidak mendapatkan jawaban daripada mendapatkan jawaban yang salah. Jadi banyak sekali sebenarnya kaidah-kaidah dalam agama yang tidak diterima secara ilmiah, dan itu nggak apa-apa karena agama itu terkait dengan hal-hal yang goib. Oh iya. Iya. Cuma mungkin itu Pak Guru ya. Jadi konsep ilmiah yang disampaikan Pak Guru itu memang berbeda lah. Intinya gampangannya kita katakan berbeda. Karena begini Pak Guru, memang Pak Guru tadi mengatakan bahwa al-hawasus salimah, panca indera itu memang metode yang paling bawah. Tetapi ternyata saya lihat tadi memang statement dari Pak Guru selalu mengarah kepada panca indera, padahal itu metode yang paling bawah. Saya pengen mendengarkan mungkin dengan selain metode indrawi, apa yang menurut Pak Guru itu ilmiah. Ya makanya gini nih, metode indrawi itu paling bawah, makanya kita mulai dari situ. Kalau dari situnya aja sudah salah atau sudah gagal, tidak bisa membuktikan, ya udah selesai, kita nggak bisa loncat pada level berikutnya. Jadi misalkan gini, siapa di sini yang bisa membuktikan bahwa matahari itu ada? Ya kita kan? sendiri dengan kita melihatnya. Ya. Indrawi kan? Indrawi. Nah, apakah warnanya seperti itu? Ternyata ada metodologi lain yang menjelaskan bahwa apa yang kita indra selama ini tidak sama dengan yang sesungguhnya. Karena matahari ternyata warnanya tidak seperti yang kita lihat. Karena warna yang kita lihat adalah sudah terdistorsi oleh atmosfer. Nah, artinya apa? Indrawi itu level bawah bahwa kita bisa melihat matahari dengan warna seperti itu. Tetapi apakah warnanya benar-benar seperti itu? Ternyata tidak, karena sudah terdistorsi. Nah, pengetahuan sudah terdistorsi itu dari mana? Dari penelitian lanjutan, dari studi empiris dan rasional, dari berarti perhitungan matematis. Untuk hal-hal yang gaib, yang tidak terlihat, itu Pak Guru langsung mengatakan itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah ya? Betul, selesai. Selesai ya? Selesai. Makanya seperti contoh Pak Guru ya, dari mana Pak Guru tahu kalau Pak Guru ini cucu dari orang yang bernama ini? Kan kita nggak bisa kan, andai kan semuanya ada kuburan ya, nggak ada kuburan, kabar dari orang tua, itu bisa nggak Pak Guru benarkan kabar dari orang tua? Apa penyebab Anda membenarkan itu kabar dari orang tua itu benar? Bisa, tapi itu pernyataan subjektif. Nah, berarti berarti kita harus cari sumber-sumber lain yang menguatkan apakah itu sesuai atau tidak. Seperti